Kita selalu bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Baik, pada sore hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Lukas 8 ayat 4 sampai 15, dan kita akan membaca bersama-sama. Saya akan baca ayat 4, Bapak Ibu ayat selanjutnya yang ganjil, dan terakhir 15 kita bersama-sama. Di dalam Alkitab kita berjudul perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menipitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu adalah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tapi mereka ini tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Bersama-sama, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Bapak Ibu, saya beri judul firman Tuhan ini adalah jangan biarkan firman itu hilang, ya. Nah, Bapak Ibu, ketika Yesus banyak mengadakan mukjizat dan berbagai hal, ada dampak yang luar biasa dalam pelayanan Yesus, di mana ada banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Jadi firman tadi dikatakan banyak orang berbondong-bondong dari berbagai kalangan, dari berbagai kota itu datang. Jadi banyak sekali ya saudara ya. Nah, tetapi ketika mereka datang mengikuti Yesus, Yesus itu memberi perumpamaan. Nah, supaya saudara tahu bahwa yang datang itu dengan berbagai motivasi. Ada yang memang kepengen mendengarkan hal-hal yang indah. Ya, nilai-nilai yang mulia dari Yesus. Ada juga cuma lihat-lihat doang. Tapi ada juga cuma apa saudara? Cuma pengen cari kelemahan. Nah, Yesus itu ngerti banget siapa yang datang mengikuti dia. Sama seperti kita semua ada di tempat ini, Yesus itu tahu. Saya hanya manusia biasa. Gembala sidang juga hanya manusia biasa. Dalamnya hati siapa tahu. Tetapi Yesus menyelidiki sampai kedalaman hati seseorang. Amin. Itu sebabnya di depan kita, di antara kita ada Tuhan yang ngerti banget siapa kita. Nah, kita mau melihat ketika orang banyak berbondong-bondong datang ya dari berbagai kota,
akhirnya Tuhan itu memberikan apa? Satu perumpamaan. Nah, di sini dikatakan yang pertama adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ini perumpamaan seorang penabur, saudara. Menaburkan benih-benih itu adalah firman Tuhan. Tidak ada perumpamaan yang lain. Ini memang benar-benar benih itu artinya firman yang ditaburkan, ya. Dan dikatakan pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Nah, saudara terkasih, di pinggir jalan itu kita mau melihat ya, seperti apa. Ada di pinggir jalan, ada di batu-batu, ada yang di semak duri, kita mau melihat. Nah, tetapi kita juga melihat, kita harus selidiki juga diri kita, termasuk golongan yang manakah kita di dalam kekristenan, ya. Nah, di dalam Lukas 8 ayat 18 berkata, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang dianggap ada padanya. Jadi artinya saudara terkasih, ketika kita jadi anak Tuhan, kita hampir setiap minggu atau mungkin lebih dari satu kali kita mendengar firman Tuhan, dikatakan begini, perhatikanlah cara kamu mendengar. Nah ini saudara, perhatikan. Saudara termasuk golongan yang mana? Datang ke gereja atau jadi orang Kristen cuma ikut-ikutan, atau benar-benar pengen mendapatkan sesuatu dari Tuhan Yesus, atau mau menyelidik. Ya. Nah, kita mau melihat yang pertama adalah bahwa benih itu ditaburnya di pinggir jalan. Nah, dikatakan tadi adalah seorang menabur, benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Nah, saudara, pinggir jalan itu bicara tanah yang gak perlu tanaman. Ya, jadi kalau kita di pinggir jalan nih banyak kendaraan, kan ada tuh di pinggir-pinggirnya tanah. Ya setelah aspal apa? Tanah gitu ya. Jarang tiba-tiba ada rumput yang hijau banget. Adanya itu biasanya itu 10 meter kali ya untuk penyerapan air. Tapi yang benar-benar di pinggir jalan itu tanah yang tidak memerlukan apa? Benih apapun. Nah, jadi artinya saudara, ketika benih itu ditabur ya dibiarin begitu aja. Oh, enggak perlu kok. Dan tidak peduli ada benih apapun itu yang jatuh, mereka enggak peduli. Nah, cuma dikatakan padahal sempat masuk ke hati, bayangkan saudara. Jadi ada tipe orang Kristen mendengarkan firman Tuhan sebetulnya ada di hati mereka. Masuk ke hati mereka, tapi sikap mereka apa? They don't care. Enggak peduli, enggak perlu. Lu mau ngomong apa pendeta, bodoh amat. Gue datang disuruh-suruh sama orang tua gue. Gue datang ya kebetulan aja diajak. Gue datang daripada di rumah. Enggak peduli. Jadi pendeta mau gayanya apapun, mau gimana pun, tidak peduli. Dikatakan apa? Di pinggir jalan, dibiarin begitu aja. Jadi orang-orang seperti ini, orang-orang apa saudara? Orang-orang yang tidak memerlukan Tuhan. Apakah mereka ada di gereja? Ada banget. Ada banget. Bahkan mereka bisa aktif di dalam setiap kegiatan gereja. Jadi ada orang-orang seneng banget terlibat, seneng banget. Entah paduan suara, entah apa, kegiatan sosial, dan sebagainya, ambil bagian. Tapi mereka tidak perlu firman. Jadi artinya Tuhan itu menabur, tetapi mereka tidak perlu. Artinya tidak perlu apa? Tuhan. Ya. Nah, saudara terkasih, di dalam Lukas 8 ayat 12 berkata, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang-orang yang telah mendengar. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Saya katakan tadi, sebetulnya ada di dalam hati mereka. Tapi ketika mereka tidak memerlukan, iblis langsung ambil. Nah, saudara kita perlu aware bahwa iblis itu 1 kali 24 jam itu selalu ada. Ya. Saya mendengar dialog begitu ya. Katanya
setan itu sebenarnya ada di mana sih? Di kuburan katanya. Ngapain setan di kuburan? Setan mau ganggu siapa? Orang udah mati. Jadi setan banyak dari di mana? Di gereja, kata saudara. Waduh, jadi saudara harus hati-hati ya. Jadi santai-santai aja gitu ya. Terus besok mau ke gereja, terus sehari sebelumnya itu waduh saudara berkeliaran kemana-mana. Tidak mempersiapkan hati saudara terkasih. Dan ini bahaya. Karena iblis menunggu ya saudara. Dan dikatakan tadi iblis langsung makan. Supaya apa? Supaya mereka jangan percaya dan jangan diselamatkan. Wah saudara, kalau kita melihat fenomena sekarang ya, apalagi kita ini lihat di YouTube. Bagaimana keadaan dunia ini sangat-sangat luar biasa. Pekerjaan iblis itu terang-terangan ya. Mungkin saya pernah sharing ya di tempat ini. Saya juga lupa ya. Bahwa saya suka search gitu. Search orang-orang yang mencari pesugihan. Di gunung-gunung di Indonesia ya. Jadi orang itu kalau zaman dulu kita kan selalu ingat itu Gunung Kawi. Bukan hanya satu Gunung Kawi saja saudara. Banyak gunung-gunung di mana orang itu cari pesugihan. Tetapi yang menarik saudara terkasih di podcast-podcast yang seperti begini. Itu yang namanya Nyi Roro Kidul kah atau apa. Itu gak zaman katanya saudara. Sekarang ini yang betul-betul happening itu saudara adalah dewa-dewa Yunani. Di mana di zamannya Yesus itu eksis saudara ya. Kalau saudara lihat Olimpiade itu melambangkan dewa-dewa mereka saudara terkasih. Dan sekarang itu yang luar biasa iblis itu pakai untuk bisa menghancurkan manusia, dewa-dewa mereka. Kalau saudara mengikuti konspirasi ya yang ada di negara besar, baik di Eropa waktu di Amerika saudara. Kalau kita hubung-hubungkan semuanya saudara terkasih dengan kedatangan Yesus yang akhir zaman yang semakin nyata saudara terkasih ya. Kita nggak bisa lagi memimpikan, merindukan zaman dulu dengan sekarang. Totally jauh sekali, different, berbeda. Karena iblis bekerja terus bergerak, sudah terkasih. Nah kalau orang Kristen santai-santai aja, tidak ada pergerakan, tidak hati-hati, waduh kita dilibas saudara. Kita akan menjadi kebingungan, bahkan masa depan gereja, masa depan anak-anak muda kita pasti kasihan. Saya dengan rekan-rekan di sinode kami baru mengadakan rapat kerja nasional Rakernas saudara. Di mana Rakernas tahun ini GJKI ya nasional itu betul-betul mempersiapkan generasi yang akan datang. Jadi kami adalah orang-orang yang diberi hati oleh Tuhan untuk mempersiapkan masa depan GJKI seperti apa. Anak mudanya seperti apa saudara. Kenapa? Karena iblis berusaha untuk memakan firman itu dan berusaha dikatakan jangan sampai mereka percaya dan diselamatkan. Jadi ini satu skenario yang iblis rencanakan yaitu kebinasaan manusia. Iblis selalu siap untuk merebut manusia dari Allah agar manusia tidak diselamatkan. Ya. Nah, yang kedua dikatakan tanah bebatuan ya. Lukas 8 ayat 6 berkata, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Nah di dalam keterangannya dalam ayat 13 berkata, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Nah ini tipikal yang gimana saudara? Ini kita masing-masing menyelidiki diri kita ya. Karena saya juga melihat diri saya, wah tahun berapa saya begini? Tahun berapa saya begitu ya? Kita kan ada perjalanan kekristenan nih. Baru pertama lahir baru, lalu seperti apa? Lalu sekarang udah berapa tahun kita jadi orang Kristen, lalu seperti apa responnya? Ya, nah tipe orang Kristen yang saya katakan yang ini adalah
tipe orang Kristen hore-hore. Orang Kristen permukaan. Kenapa saudara? Hanya senang mendengarkan firman Tuhan. Apalagi yang lucu-lucu. Ya. Apalagi yang keren-keren. Kalau udah ngedengar pendeta, waduh dikejar saudara. Saya punya teman begitu. Dia kagum banget dengan salah satu pendeta yang memang terkenal. Pendeta itu kemana aja dia ikut, suami istri ini. Lagi mau kemana loh? Mau ke ini. Dia ada KKR di kota mana, jauh kotanya, ngikut saudara. Artinya apa saudara? Seneng ya, gembira gitu ya. Tetapi dikatakan bahwa dia hanya di permukaan. Dan orang-orang seperti ini orang yang senang cerita-cerita fenomenal tentang kekristenan. Apalagi gosip-gosip tentang orang Kristen, pendeta-pendeta Kristen. Itu pendeta jatuh ya. Waduh. Oh pendeta itu main cewek ya. Rame ya. Seru juga ya kekristenan. Nah, ada orang-orang seperti itu. Seneng gosip-gosip saudara. Gosip itu makin digosok makin sip saudara ya. Dan juga ada tipikal, kan ada mungkin tidak selalu senang gosip-gosip, tapi ada orang Kristen yang reaktif. Reaktif seperti apa? Kalau agamanya dihina, waduh, dia bisa pasang badan, saudara. Siapa yang berani colek agama gue? Saudara, itu orang-orang Kristen, saya katakan orang Kristen hore-hore, saudara. Kami berdua ada kenal satu orang, tapi sekarang sudah almarhum. Pertama kami kenal bapak ini saudara, aduh dia kenal hamba-hamba Tuhan yang top dari zaman kapan tahu. Saya kenal sama ini Bu Mawar, saya gini-gini Pak Edi. Saya traktir mereka ke Holy Land. Waduh saudara. Ini orang bukan hanya, artinya kalau sampai traktir hamba Tuhan ke Holy Land. Dan bukan hanya satu orang, beberapa. Tapi saudara tahu dia punya sederet daftar kejatuhan hamba-hamba Tuhan. Bayang. Jadi ada orang Kristen itu senangnya cuma denger-denger kayak begituan. Dan jangan salah, hari-hari ini banyak orang Kristen cuma seneng apa saudara? Bukannya baca firman Tuhan tapi apa? Nonton Edis TV gitu ya. Terus nonton apalagi yang berdebat gitu ya. Boleh. Tapi kalau hari-hari kita hanya mendengarkan itu tanpa mengintrospeksi dalam diri kita, itu bahaya. Nah ini firmannya tabur di bebatuan. Orang Kristen yang hore-hore saudara. Saya cakap tadi bapak yang tadi akhir hidupnya seperti apa. Akhir hidupnya sangat mengenaskan karena dia punya Will. Wanita idaman lain. Bukan hanya Will saudara. Ikutan agama si Will ini saudara. Ya ampun capek deh. Ngikutin agama si Will ini. Ini orang siapa nih? Ini bukan orang yang gak ngerti kekristenan. Ini orang yang terlibat dengan hamba-hamba Tuhan. Traktir hamba Tuhan sampai ke Holy Land. Dan ngerti ini, ngerti itu, pernah makan bareng, traktir. Membanggakan diri. Saudara, kita lihat kita seperti apa ya? Sometimes kita kalau dengar firman Tuhan, bener nih, buat dia tuh. Untung Bu Mawar ngomong gitu, biar denger tuh orang. Padahal sebetulnya for kita, for us, saudara. Nah terkasih ini ya puji Tuhan akhir hidupnya dia sendiri dan meninggalnya juga tidak ditemani siapa-siapa dan akhirnya oleh istri sahnya itu ya yang istri pertamanya diambil lalu kita kuburkan. Tapi sebelumnya dia adalah orang yang aktif banget. Saudara ini adalah tipikal kekristenan yang
Ya tidak berakar. Ya. Kenapa tidak berakar? Karena ketika dia menerima firman, dia tidak merenungkan. Karena jatuhnya kenapa banyak batu-batunya. Artinya menyerapnya cuma sedikit. Nah, bicara soal akar, jadi orang Kristen yang berakar itu seperti apa? Saya selalu kasih contohnya itu, saudara. Ada dua tipe yang saya kasih contoh, tapi yang paling mengena itu adalah akar pohon korma, saudara. Pohon korma itu ditanam itu, saudara, benihnya itu lebih dari semeter dalam. Udah gitu ditutup dengan pasir dan ditindih oleh batu. Dan pohon korma tidak bisa bertunas karena ada batu. Tapi karena ada batu, dia harus merayap dulu ke kiri dan ke kanan. Dan panjang sekali, saudara. Dan dikatakan pohon korma itu di atasnya padang gurun, tapi di bawahnya itu oasis air. Artinya apa, saudara? Pohon korma itu sangat kuat karena akarnya itu meteran ya. Meteran, beda sama pohon tomat. Nah, pohon tomat itu kalau bahasa Indonesia itu didudut. You know didudut? Didudut itu diambil tertengikut, saudara. Itu pohon tomat ya. Akarnya itu enggak kuat. Tapi siapa yang bisa cabut pohon korma? Tapi korma itu cara berakarnya itu dia kuat. Artinya apa, saudara? Jadi orang Kristen yang berakar itu walaupun badai terik, padang gurun sekalipun, angin tofan badai di atas, dia tidak roboh. Dia tidak tumbang karena akarnya kuat, saudara. Saudara, kekristenan seperti itu. Ketika mendengarkan firman Tuhan, kita merenungkan, saudara. Kita menangis hak diri kita. Kita rindu betul-betul menghidupi firman Tuhan itu. Nah, yang kedua tipenya kalau saya gambarkan akar itu baik ketika ada di media ya. Di media atau di tanah yang bagus. Nah, tanah yang bagus itu biasanya dapat apa, saudara? Dapat pupuk. Nah, salah satu pupuk yang bagus pupuk apa, saudara? Kandang. Pupuk kandang itu bau atau wangi sih? Bau. Saudara, itu bau banget, kenapa? Tapi itu proses yang menyehatkan. Dalam kekristenan, sometimes hidup kita ini menyesakan, bau. Kok rasanya aduh sumpek deh. Tetapi itu proses Tuhan. Mungkin saudara dalam kekristenan saudara merasa bahwa kok banyak banget masalah ya. Kok banyak banget teguran ya. Saudara, itu proses kita berakar. Amin. Sama seperti akar dalam tumbuhan. Pupuk kandang itu bau banget, tapi itu sehat. Kehidupan itu tidak selalu mulus dalam kekristenan, tapi itu sehat. Ya. Jadi jangan jadi orang Kristen yang halusinasi. Semuanya lancar, semuanya jangan. Itu tukang obat, saudara. Jangan takut, semua lurus-lurus saja. Mana ada, saudara. Tapi kita mau berakar lewat setiap peristiwa kita. Yang ketiga, tanah semak duri. Nah, saudara, dikatakan sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Dan semua semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Artinya apa, saudara? Benih ditabur, ternyata tumbuhnya itu bersama-sama dengan semak duri. Artinya apa, saudara? Semak itu diberi kehidupan oleh orang itu. Nah, dikatakan dari ayat 14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman Tuhan itu dan dalam pertumbuhannya selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Nah, saudara, tipikal seperti apa? Ini orang Kristen yang memang mendengarkan firman Tuhan, tetapi yang namanya semak itu juga dipelihara. Ya, di sini dikatakan semak bicara apa? Kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang siang malam pagi petang? Uang.
Saya dengan Pak Edi baru pulang dari Amerika ya, baru seminggu yang lalu lah. Kehidupan di Amerika itu kan beda ya, pasti teman-teman pernah ke sana ya. Time is money, aduh. Dari Indonesia cari Tuhan sampai di Amerika cari keping. Ya, Tuhan yang entah kemana, yang penting keping. Karena time is money. Semua orang sibuk dengan jobnya, semua orang sibuk dengan dolar-dolarnya. 1 hour berapa dolar, 1 hari 8 hours kerja lalu dikalikan berapa dolar. Dan itu tuh sesuatu yang memang fokusnya gitu saudara. Time is money. Sebabnya banyak kekristenan di sana nyungsep karena apa? Karena orientasinya tidak lagi ke Tuhan saudara. Sebetulnya di sana juga memerlukan hamba-hamba Tuhan yang setia, yang mau memelihara anak-anak Tuhan di sana. Nah, kembali lagi bahwa yang namanya semak duri itu bicara kekayaan, kenikmatan hidup. Ada satu orang, saudara. Saya melihat bahwa orang ini katanya sih dia itu sudah percaya Tuhan. Karena saya mengenalnya itu sudah lebih dari 35 tahun yang lalu ya. Dia memiliki persekutuan, lalu pelayanan, kesana kemari. Bahkan juga diberi kesempatan untuk menjadi hamba Tuhan, menggembalakan. Nah ini ada tipikal semak duri nih ya. Supaya kita juga aware gitu ya. Saudara, kami memperhatikan kehidupannya bahwa ada yang salah dalam menghidupi kekristenannya. Ada yang salah dalam mengutamakan apa dalam kehidupannya. Masalahnya ini anak Tuhan katanya. Ya. Pagi-pagi saudara, karena pernah bertetangga dengan saya juga. Itu kalau ada tukang sayur jam 8 pagi ya. Itu udah penyembahan saudara. Haleluya. Oh haleluya. Kiara masalah haleluya. Oh sayur. Itu beriringan saudara. Penyembahan. Sayur. Itu setiap jam 8 tukang sayur berteriak. Dan dia pun penyembahan saudara. Nah tapi permasalahannya di mana saudara terkasih? Permasalahannya adalah bahwa kehidupannya itu tidak mencerminkan anak Tuhan. Bagi dia harga diri itu penting. Bagi dia emas berlian itu penting. Bagi dia penampilan itu penting. It's number one. Harga diri. Jadi segala sesuatu diukur oleh saya harus dihargai. Apakah beliau mendengarkan firman? Pastilah. Pelayanan kemana-mana pasti dengar firman Tuhan. Bahkan pernah melayani sebagai pemimpin jemaat gitu. Masa iya gak dengar firman? Tapi kok ada yang salah dalam dirinya? Artinya apa saudara? Dikatakan semak duri itu diberi kehidupan oleh dia. Yang namanya kecintaan, adore, mengagumi harta, mengagumi nama besar, kekaguman akan diri, artinya apa? Seolah-olah saya ini harus lebih dari yang lain. Kalau saya sasaknya segini, dia sasaknya, oh saya harus segini sasakannya, saudara ya. Seperti itu ya. Kalau anting saya segini, misalnya, anting orang lain segini, oh anting saya harus segini. Kalau cincin saya cuma gini, orang gini, cincin saya harus segini. Saya paham. Lebih dari yang lain. Saudara saya ngomong gini gak ngecap ya. Memang orangnya ada. Saya hanya memberi contoh. Ini memang jadi satu pertanyaan besar. Kok bisa gitu. Artinya apa? Mereka menerima firman. Tetapi kehidupan lama diberi pertumbuhan. Ya. Tidak dimatikan. Tetap aja gitu. Saudara orang seperti ini ngerti Yesus enggak? I don't think so.
Karena Yesus itu, dia dari ketinggian. Filipi 2 mengatakan, dia turun ke bawah. Saudara harus ngerti nilai-nilai ini. Supaya gak salah dalam kekristenan kita. Dia setara dengan Allah, Paulus katakan. Tetapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang dipertahankan. Tetapi dia turun ke dunia dan mengambil rupa seorang hamba. Mengosongkan diri. So kalau kita mengosongkan diri artinya apa yang namanya daging, kesombongan dan sebagainya. Itu dimatikan dalam nama Yesus. Dihancurkan. Bu, silakan khotbah, Bu. Bercanda. Ibu ini sangat menyimak, saudara. Sudah mengosongkan diri dan menghancurkan itu yang namanya kesombongan. Yesus, saudara, mengosongkan diri. Tapi kita orang ini ya, aduh, rasanya pengen jadi artis terus ya. Selebriti terus ya. Saya pengen jadi selebriti. Kalaupun saya pendeta selebriti. Saya hamba Tuhan lebih dari yang lain. Nah, saudara, ini bicara apa? Bagaimana kita menghidupi. Yang kasus-kasus seperti ini ya bukan hanya untuk orang-orang yang sugih saja. Orang yang gak punya apa-apa juga, biar miskin atau sombong, ada saudara. Ada. Pak Edi dengan saya dulu kan merintis satu jemaat di Bekasi. Lalu kita bagi-bagi sembako. Kita bawa dong beras itu sekarang. Saudara tahu ini orang tuh gak punya apa-apa tapi gak mau terima loh. Dia merasa terhina, saudara, bayangkan. Ya. Biar miskin asal sombong. Saudara, kenapa? Karena kesombongan ini dipelihara, dikatakan tumbuhnya bersama-sama. Artinya menerima firman, tetapi juga memelihara kedagingan. Dan dikatakan apa yang dihimpit, saudara? Firman itu dihimpit. Oleh apa? Oleh kedagingan kalah, saudara. Karena kita mempersilahkan kearoganan, mempersilahkan kesalahan pandangan dalam kehidupan kekristenan itu dipelihara. Itu sebabnya kita juga jadi anak-anak Tuhan atau hamba Tuhan hati-hati dalam membawa jemaat kepada Tuhan. Jangan diiming-iming yang kagak. Sehingga ketika ada satu masalah yang besar dia bingung, kok bisa ya gue begini. Karena salah mengajar. Karena penderitaan itu pun yang Tuhan izinkan. Itu tidak salah. Karena Yesus pun datang menderita. Ada satu lagu itu, coba lagu apa itu dia? Iman pemain musiknya. Ada satu lagu yang judulnya Above All. Ya. Above All katakan apa? Coba di E kali ya. Above all crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone like a rose, trampled underground. You took the fall and thought of me above all. Katakan apa? You live to die. Engkau hidup untuk mati. Rejected and alone. Disiksa dan sendirian. Jadi artinya apakah penderitaan itu tidak boleh dalam kekristenan? Sangat boleh. Karena melalui lembah-lembah kekelaman, kita betul-betul mendengar suara Tuhan. Saya pernah ngobrol dengan Pak Edi di telepon. Ketika ada masalah atau ada satu persoalan yang begitu menekan hati kita. Lalu saya dengan Pak Edi saling menguatkan. Ingat ya sayang ya.
ketika hati kita gundah gulana, kita akan benar-benar bisa mendengarkan suara Tuhan. Ya. Karena kadang-kadang kalau keping lagi banyak, ya, usaha jalan terus, boro-boro mau dengar firman Tuhan. Tapi ketika ada sesuatu yang hilang dalam diri kita, ketika ada satu masalah yang membuat kita hancur, kita datang dan ingin mendengarkan. So, tipe yang tadi itu semak duri dan katakan kekhawatiran menghipit dia. Khawatir apa, saudara? Ada banyak orang khawatir akan hidup. Besok gue gimana ya? Besok gue kalau nama gue gak ada lagi bagaimana ya? Kalau gue gak dihormati lagi gimana? Kan ketakutan seseorang apabila ekonomi menurun. Orang gak menghargai lagi toh. Khawatir orang gak menghargai. Dulu gue pakai Mercy, sekarang gue pakai Bemo. Aduh gak menghargai. Soalnya dalam kekristenan Tuhan izinkan gak yang begitu? Ada gak? Ada. Pertanyaannya untuk apa sih Tuhan kayak gitu-gitu? Supaya kita bisa menerima yang baik dan menerima hal yang kita pikir itu kurang baik. Padahal itu baik. Baiknya kenapa? Kita mau belajar ada di posisi di bawah. Kebanyakan orang maunya di atas terus. Semua menghargai, semua hormati. Semua hormat terus, hormat terus. Ketika orang tidak menghargai kita, apakah kita bisa berdiri dengan tegak dan mengucap syukur? Saudara, saya latihan kayak begini dari jauh. Saya latihan seperti ini, saudara, dan gak berhenti-berhenti. Karena persoalan manusia kebanyakan di persoalan ini. Kalau pendeta salamnya ngelewat, gak ke gereja lagi. Ya. Pak Saragi mungkin udah kecapean, ibadah 1, ibadah 2. Disalamin Pak Saraginya, kagak lihat ya. Bapak ini gak care sama saya, besok saya udah deh muntaber dah. Mundur tanpa berita. Mana tuh ibu sakit hati yang Pak Saragi? Gak disalam. Saudara, ada saatnya Tuhan izinkan kita ada di bawah. Tetapi walaupun kita di bawah, Yesus pun ada di situ. Agar fokus kita bukan pada diri kita. Fokus kita kepada Tuhan. Kalau fokus kita kepada diri kita, kita selalu maunya tuh kita adalah orang yang terpenting di dunia ini. Bahaya, saudara. Saudara terkasih, ini dikatakan tadi, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Artinya apa? Gak dewasa. Banyak orang Kristen tuh dari tahun kapan udah jadi orang Kristen kagak dewasa-dewasa. Kenapa? Karena dihimpit oleh kesombongan, dihimpit oleh kearoganan. Kaya itu gak salah. Tapi arogan ketika kaya itu yang salah. Orang kaya rendah hati. Mau berkorban begini. Tapi ini belum kaya banget, setengah-setengah. Udah arogan ya. Apalagi biar miskin atau sombong. Tidak dewasa, saudara. Kenapa saudara terkasih? Kenapa tidak dewasa? Karena seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Artinya apa, saudara? Tumbuhnya sama-sama katanya. Nggak bisa. Kalau mau ke Tuhan, Tuhan. Kalau mau ke daging, daging. Karena roh dan daging itu tidak bisa menyatu. Itu harus keputusan kita. Kalau mau dewasa, ambil keputusan. Walaupun harus dicabik-cabik raga ini, habislah ragaku. Habislah dagingku, it's okay. Walaupun Paulus katakan lahiriahku semakin merosot. Tapi batiniahku hari ke sehari semakin indah di dalam Kristus. Saudara terkasih,
Ini penting sekali karena apa? Seorang hamba di Lukas 16 ayat 13 dikatakan, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara, ini penting sekali dalam kekristenan karena kalau kekristenan dicampur aduk dengan harta itu bahaya. Ya. Jadi standarnya itu berkat, itu bahaya. Kalau mau standar berkat bukan di gereja. Di Timur Tengah itu kurang apa harta? Tapi mereka tidak percaya Yesus. Mobil jelek mana ada di sana? Di timur, di Doha, di Qatar begitu saudara. Mainan para sultan itu mainannya bukan udah kalau mobil-mobil yang luar, sekarang udah binatang-binatang buas kayak mereka menganggap mereka Superman dengan singa itu bisa berdekatan, singa tunduk, arti power. Harta itu kan selalu diingat dengan power. Di kekristenan tidak seperti itu saudara. Jadi membangunnya jangan salah. Wah Bu, kalau kayak gitu-gitu ya kita nanti menderita. Ini apa? Maaf ya, saya harus. Ini orangnya udah meninggal ya. Saya pernah diundang satu konser Paskah. Saya tidak akan sebutkan kotanya, di mana tempatnya di mana. Nanti saudara cari-cari dah. Ini gereja besar. Saya waktu itu yang jadi panitia kebetulan teman saya namanya almarhum Hendro Suryanto ya. Dia punya lagu apa tuh dia? Dia penyanyi rohani ya, Hendro. Bukan. Dia panitia saudara. Saya kebagian nyanyi lagu apa? Via Dolorosa. Karena dia sering dengar saya nyanyi Via Dolorosa, saya ditempatkan untuk penyaliban Yesus. Tapi penyanyi kan bukan hanya saya. Sebelum saya sudah ada, lalu ada lagi. Yang saya tahu setelah saya nyanyi, ada lagi penyanyi lain. Tapi yang heran ketika saya nyanyi lagu itu, memang lagu itu bikin orang nangis sudah. Jadi orang rasanya, oh Yesus disalib. Lalu selesailah saya nyanyi, tapi tiba-tiba ada yang tarik mikrofon saya. Sudah tahu siapa yang tarik mikrofon saya tiba-tiba? Pendetanya saudara. Ini maaf ya, orangnya juga sudah meninggal. Tapi ini contoh bagi kita, pendetanya langsung bilang, jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Saya kaget, ya saya mundur aja, giliran saya udah selesai toh. Tapi yang lebih bingung itu siapa? Panitia yang ada di bawah. Loh kok Pak Pendeta kok tiba-tiba ambil alih, ada lagi penyanyi setelah itu kan. Setelah Yesus mati, hari yang ketiga bangkit, puji-pujiannya beda lagi, bangkit, sukan. Ini Pak Pendeta lupa bahwa setelah mati ada kebangkitan, saudara. Saking takutnya gitu penderitaan, dia keluar dari skenario. Jangan takut, saudara, jangan takut ya. Yesus menang. Ya iyalah, siapa bilang kalah? Capek deh. Kenapa? Karena selalu yang dijanjikan itu. Jangan takut. Oke, ini, itu. Sehingga pendeta ini khawatir. Apabila jemaatnya masuk dalam lembah-lembah kekelaman, bakal muntaber, saudara. Mundur tanpa berita. Nggak seperti itu cara membangunnya. Cara membangun kekristenan tidak seperti itu. Kemanapun kau pergi masalah itu akan ada. Tapi intinya apa? Bahwa Allah sedang membentuk seseorang lewat setiap permasalahan kita. Amin. Jadi artinya di sini apa yang semak duri itu tumbuhnya bareng-bareng. Firman-Nya ditumbuhkan. Tapi pemahaman yang salah pun bertumbuh. Siapa yang kalah? Firman-Nya sangat dihimpit dan menjadi tidak dewasa. Kedewasaan seseorang pasti akan dilihat dari respon setiap kehidupan. Ya saudara, jadi ini adalah
bahan perenungan untuk setiap kita anak-anak Tuhan. Dari contoh-contoh benih yang ditabur. Yang keempat, yang terakhir adalah tanah yang baik. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian Yesus berseru, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara, ini penekanan. Lu denger ya, denger baik-baik. Kenapa harus dibilang siapa yang punya telinga? Emang kagak ada gitu, kagak punya telinga. Saya percaya bahwa mereka semua punya telinga. Tetapi kenapa Tuhan selalu menekankan hal itu? Agar telinga itu benar-benar mendengarkan. Setiap firman yang ditaburkan betul-betul dia mendengarkan. Dan bukan hanya mendengarkan, dia renungkan. Saudara, saya lahir di keluarga Kristen ya, tapi saya terima Yesus itu ketika 2 SMP. Di satu ibadah kecil, di satu rumah. Saya pun tidak kenal tuh pendetanya siapa karena di rumah teman saya. Pendeta ini khotbah. Tapi ketika pendeta itu bilang, ketika dia berfirman, hati saya saudara bergetar. Hati saya bergetar. Saya perlu nama Yesus itu dalam hati saya. Saya gak peduli lagi teman saya, orang-orang sekitar saya. Perlu nama itu. Itu timing Tuhan untuk saya kelas 2 SMP. Lalu pendeta ini katakan siapa yang menyerahkan diri kepada Yesus, saya naik tangan. Itu 2 SMP. Saya ke depan dan saya didoakan. Sejak itu saya menjadi orang yang berbeda, saudara. Saya menjadi orang yang senang dengar firman Tuhan. Buku-buku rohani zaman dulu kan gak banyak ya Bapak Ibu ya. Apa adanya saya baca, saya selalu menangis berdoa. Pulang sekolah itu saudara, kalau pulang sekolah saya itu setelah mandi makan. Terus saya selalu baca firman terus nangis gitu ya. Bukan nangis sih, ya gak gitu juga. Tapi seperti saya merenungkan. Mama saya perhatiin. Dia deketin saya. Saya kan tinggal di Bandung ya. Dia bilang, Nat, Mawar, rajin kali kau Inang ya baca Alkitab. Iya Mak, saya bilang gitu. Terus apa yang mama saya bilang? Inang, hati-hati ya katanya. Anon bibelon katanya. Atau bibelon? Gila katanya. Saudara bayangkan kita mau rajin bawa firman Tuhan, dengar firman Tuhan, katanya takut gila mama saya bilang. Tapi memang saya gila, tergila-gila. Tergila-gila sampai kapan? Sampai sekarang. Dan sampai kekekalan. Api itu tidak pernah mati. Namanya dengar firman itu enggak lewat gitu saja saudara. Saya renungkan. Saya nangis. Saya minta ampun kalau salah. Saya minta tolong perbaiki saya. Saya tunggu, saya rindu Tuhan apa. Saya melayani Tuhan dari kelas 1 SMA ya saudara. Kelas 1 SMA saya masuk satu dalam lembaga misi namanya Asia Pacific International Indonesia dari Amerika. Dan lembaga ini punya satu grup musik band namanya The Christian Sound. Saya kelas 1 SMA itu udah masuk band itu saudara. Jadi di kelas 1 SMA saya sudah mengenal namanya dunia misi. Ketika tahun awal 90 saya nyanyi di Semarang, di gereja Pringgading Semarang. Saya nyanyi hanya lagu Give Me a Heart. Lagu ini bicara katanya beriku hati. Seperti wanita yang mengurapi Yesus. Saudara, waktu saya nyanyi lagu ini ada satu pendeta. Ini bukan pendeta karismatik. Ini pendeta dari Singapura, orang India. Dari Singapore College atau apa gitu saya lupa. Ini kan malam misi saudara. Lalu tiba-tiba dia bilang begini sama saya kan udah nyanyi, dia khotbah. Dikatakan, hey you. Dia bilang, kamu yang nyanyi. Tuhan akan pakai kamu menjadi penyanyi untuk misi Kristus. Saudara, waktu itu kan saya juga masih muda waktu itu. Anak saya masih kecil.
Masih usia 1 tahun, 2 tahun. Itu anak sekarang 35, 36 umurnya. Saya juga masih menerima, oh iya ya, iya ya. Sudah tahu apa yang terjadi dalam hidup saya? Hati Tuhan itu diberikan kepada saya. Saya selalu merasa pengen membuat sesuatu. Rasanya pengen buat sesuatu untuk Tuhan. Padahal pelayanan dari kelas 1 SMA. Tahun depan saya udah 60 ya, 60 ya. So tua. Tapi yang namanya kita cinta Tuhan, hati Tuhan ada dalam diri kita, gak ada matinya. Dan selalu mau do something. Saya merasa belum, selalu ada hati, saya masih belum buat apa-apa. Saya ingin berbuat sesuatu untuk Tuhan. Saya ingin tahu Tuhan. Saya ingin mengenal lebih lagi Tuhan. Saudara, dan itu terus ada sejak saya terima Yesus. Dan roh itu sama. Sampai sekarang dan sampai pada kekekalan. Saudara terkasih, janganlah firman itu hilang dalam diri kita. Karena ketika firman itu ditabur kepada saya dan saudara, itu harus tertanam dalam diri kita. Dan mengubah seantero hidup kita. Dan beserta firman itu, beserta rohnya, kita akan hidup. Berkemenangan di dalam Dia. Amin. Malam hari ini biarlah firman ini menjadi bekal bagi kita. Kita masih punya hari esok. Hari ini belum selesai. Kita masih ada hari esok. Hari-hari selanjutnya, bagaimana sikap kita terhadap firman. Saya akan menutup dengan satu pujian.